Sri Mulyati, tesis berjudul Jaringan Ulama Lokal dalam Perkembangan Islam di Sekayu, Musi, Banyuasin ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya. Ini ujian terbuka ya. Artinya udah sidang terakhir ya Pak ya. Ya sebentar lagi akan menyandang gelar M.Hu apabila lulus. Mudah-mudahan lulus. Apabila bisa mempertahankan karya ilmiah ya, tesis ini dalam bidang keilmuan sejarah peradaban Islam. Ada beberapa konfirmasi, ada beberapa mungkin nanti pertanyaan, dan kalau masukan mungkin kemarin sudah banyak ya catatan maupun masukan, karena semakin dibedah bisa saja akan bertambah hasilnya, akan meluas kajiannya. Artinya kajian ini ada batasan-batasannya ya, artinya batasan spasial maupun batasan temporal seperti itu ya. Biasanya sebuah kajian dalam bidang sejarah itu penulis atau peneliti memberikan batasan spasial dan batasan temporal. Baik. Kajian ini adalah kajian sejarah lokal ya. Kalau sejarah lokal itu kontribusinya terhadap sejarah nasional itu seperti apa? Kalau seperti saya ini, dengan saya menulis kajian sejarah lokal, yang pertama ini memperkaya ini ya Bu ya, sejarah nasional. Jadi seperti tulisan saya, yang menariknya itu ketika saya melihat jaringan ulama, maka saya melibatkan konsep jaringan ulama global. Nah, dari global ini saya lihat lagi hubungannya dengan konsep jaringan ulama di Sumatera Selatan yang nanti merucut lagi ke lokal, ke Sekayu, ke Musi Banyuasin. Di situ ada suatu hal yang bisa saya tarik, di mana ternyata konsep jaringan ulama global itu memiliki beberapa kesamaan dengan konsep jaringan ulama lokal. Dalam hal ini saya berpatokan atau mengambil rujukan dari bukunya Azra, Prof. Azra. Nah, di situ ada satu teori yang sangat bisa saya gunakan dalam kajian saya. Jadi saya secara tidak langsung telah membuktikan teorinya Prof. Azra dalam bentuk lokalitas, dalam kajian sejarah lokal. Jadi ketika bisa saya katakan dari buku Aziumar di Azra abad ke-17-18 Haramain sebagai pusat dari transmisi keilmuan, maka saya juga bisa mengatakan dari hasil penelitian saya di Palembang abad ke-19 itu merupakan pusat peradaban Islam atau pusat transmisi Islam melalui Yayasan Nurul Huda Palembang. Jadi secara tidak langsung saya sudah mendukung teori dari yang ditemukan oleh Profesor Aziumar di Azra dalam buku tersebut. Itu yang menurut saya yang ada kaitannya dengan sejarah nasional jika dilihat dari konteks sejarah lokal. Dari apa yang saya tulis. Oke, artinya sejarah lokal itu di tengah sejarah nasional ya. Iya. Itu kan kayak mozaik ya. Jadi kalau mozaik nasional itu, lokal itu kan ya Sumatera Selatan dan wilayah-wilayah dari provinsi, kemudian kabupaten seperti itu, demikian juga di provinsi yang lain, sehingga lokal itu seperti mozaik, memberi kontribusi sehingga mozaiknya semakin komprehensif dalam sejarah. Betul ya, seperti itu. Oke. Sekarang dalam konteks Sumatera Selatan saja, karena ini jaringan ulama ya, bisa dijelaskan di temporal atau semasa dengan ulama di Sekayu, Musi Banyuasin. Kira-kira tokoh ini kedudukannya bagaimana dan seperti apa, dan berapa maksudnya
pada masanya ini berapa sih ulama di Sumatera Selatan, bahkan secara nasional ya. Karena dia ini kan mozaik ya, artinya pada temporal tersebut, kalau spasialnya kan di kelokalan. Nah, kira-kira bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan dalam tingkat kelokalan itu posisi beliau itu di tengah ulama-ulama seperti apa, peran dan kontribusinya. Di tengah-tengah Sumatera Selatan pada temporal yang sama itu posisinya seperti apa, termasuk nanti bisa saja dalam konteks peran kedudukan maupun ajaran-ajarannya atau bahkan kontribusi tidak hanya sosial, pendidikan, tapi mungkin budaya, seni dan sebagainya. Nah, coba dideskripsikan tentang tokoh ini pada konteks temporal tersebut, baik dalam konteks skala kelokalan di Sekayu atau lokal dalam konteks Sumatera Selatan di kabupaten lainnya, dan dalam konteks Sumatera Selatan sendiri. Karena kemarin kalau tidak salah dijelaskan jaringannya ini kan mengarah ke di mana dia belajar dulu. Artinya kan yang semasa dengan tokoh ini kan kemudian menyebar juga, itu kan rajutan jaringannya kan seperti itu. Mungkin bisa dideskripsikan dan dijelaskan. Jadi ulama yang saya angkat yang bernama Kiai Haji Gofar Sami ini dimulai membentuk sebuah jaringan itu di tahun 1934, 1936, karena 1934 itu merupakan awal dari berdirinya yayasan dari Madrasah Nurul Falah. Adapun posisi ulama ini ketika itu adalah sebagai seorang pelajar di Yayasan Nurul Falah itu. Nah, beliau ini memiliki jaringan dengan guru yang pertama ketika beliau mengenyam pendidikan di Yayasan Nurul Falah. Sudah saya masukkan juga bahwasanya ada ulama-ulama hebat Sumatera Selatan, terkhusus di Palembang, yang ketika itu sudah memang menjalin interaksi dengan ulama yang saya angkat ini. Antara lain ada, kalau misalnya kita kenal namanya Ki Pedatuan yang merupakan perintis. Beliau itu adalah pendiri atau perintis dari Yayasan Nurul Falah. Beliau ini sempat mendapatkan pendidikan di Haramain. Ketika ke Haramain, beliau kembali lagi ke Palembang. Itu berdasarkan buku yang saya baca di 101 Ulama Sumatera Selatan yang ditulis oleh Bapak Haji Andi Syarifuddin dan satu lagi ada penulisnya. Kemudian ada Syekh Haji Abu Bakar Bastari. Saya juga pernah baca Syekh Haji Abu Bakar Bastari ini direktur sekaligus guru di Yayasan Nurul Falah, dan salah satu yang bisa dikatakan pernah menjabat di UIN Raden Fatah, ketika itu bernama IAIN Raden Fatah. Jadi Bapak Syekh Haji Abu Bakar Bastari ini juga guru beliau. Nah, sementara jaringan beliau yang sesama rekan-rekan murid yang juga menjadi ulama hebat di Palembang dan juga ada di Sumatera Selatan. Nanti pertama ada Raden Haji Agus, ini guru beliau juga. Beliau ini adalah ulama besar Palembang. Syekh Haji Ibrahim Husni, ulama besar Palembang. Syekh Haji Daud Rusdi, ini guru beliau juga. Kemudian Syekh Zainal Abidin Daud, Syekh Haji Abbas Hussein, Abdul Somad, dan Nangci Al-Karmani. Ini semua merupakan ulama besar yang semuanya saya dapatkan di buku 101 Ulama Sumatera Selatan. Perlu saya tambahkan lagi, dari hasil yang saya baca dan wawancara, ada teman seperjuangan beliau yang semasa itu sama-sama dalam Madrasah Nurul Falah, ada namanya Kiai Haji Kemas Zain Mukti. Jadi ulama Zain Mukti itu ternyata teman beliau, satu angkatan bahkan. Kemudian lagi di jaringannya itu kan sudah bagus tuh membuat skema tuh. Terus posisi tokoh ulama yang dikaji ini di mana? Bapak dilanjutin? Ada di ini saya, Bu, ada di apa? Di sini saya lihat di mana? Nah, harusnya dilanjutin. Justru yang seperti ini malah akhirnya namanya jaringan ya, artinya harus nyambung. Bahkan kalaupun dia punya murid, nanti akan ketahuan kan murid tokoh ini siapa aja yang jadi ulama yang besar lah ya, yang berpengaruh, yang mempunyai
kedudukan dan peran. Bisa jadi dia ke arah sekayu yang mana, nanti bisa jadi muridnya itu juga sampai yang besar, itu akhirnya jaringan kan terlanjutkan seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan masih putus kan, karena posisi si tokoh malah nggak ada di sini. Nah, kalau ini masukan ya, kalau tokoh itu dikasih tahun lahir sampai meninggalnya. Tuh, Setiap tokoh. iya. Tuh siapa tuh? Ki Perdakuan, Syekh Haji Abu Bakar. Jadi tahu kita nih. Terus di bawahnya itu hubungannya apa di situ? Kalau buat diagram itu garisnya ini harus dikasih keterangan. Ini garis ke bawah biru ini garis apa nih? Garis red kan kayak gitu. Terus di bawahnya ini statusnya apa ini? Red. Kalau gini kan pembaca nggak tahu nih Raden Haji Agus ini orang yang hidupnya masa apa. Syekh Haji Ibrahim ini juga gitu ya. Dan itu yang tokoh dibahas sendiri dalam konteks jaringan ini ada di mana. Saya pikir bentuk bagan atau yang dibuat ini akan membacanya justru lebih pembaca akan lebih bisa memahami. Artinya memang dia jaringannya langsung, jadi dia tidak terminal dulu, tidak singgah dulu. Sementara di Palembang itu sudah ada improvisasi dari ulama-ulama lokal. Nah, yang ini tadi menarik menurut saya. Maka tolong dikaji lagi. Itu asumsi saya saja bahwa penulis mengalami sendiri cara membaca Al-Quran seperti itu dari kakeknya, dan kakek itu juga murid dari, kita asumsikan bahwa ya dia belajar dari Kiai Gopar tadi, Gopar Sami itu ya seperti itu, gitu kan? Nah artinya mulai dari tahun 70-an mereka sudah menggunakan istilah-istilah itu, sementara di Palembang itu tidak menggunakan itu. Artinya seharusnya itu justru awal menurut saya. Orang pasti kan yang ngajarkan orang Arab. Orang Arab menggunakannya fathah, kasrah, dhamma, tidak menggunakan alif di atas, di bawah, di depan. Itu di Indonesia, di Palembang, di luar seperti tadi kan di mana? Di Jawa, di Sunda misalnya, dia sudah ada kearifan lokal juga. Dia tidak menggunakan fathah, jabar istilahnya kan. Jar itu jar mungkin kan maksudnya itu kan, tapi istilahnya juga bukan jar, kasroh yang sebetulnya itu. Kalau jar itu bukan untuk sebutan baris, tapi sebutan i'rab istilahnya kan, posisi huruf gitu kan. Nah jadi artinya seperti di Jawa, di Sunda itu sudah ada improvisasi untuk pengajaran ini. Di Palembang ada improvisasi, sementara di Sekayu ini itu masih murni. Nah itu juga kan nanti bisa merunut bahwa ini memang jaringannya ke atas itu memang belum kuat, jadi belum. Nah ini dimunculkan maksud saya ya. Jadi dia bisa ketemu di situ. Bisa jadi itu yang kekhasan beliau. Nah makanya digali lagi kekhasan beliau itu, karena pasti ada, sekalipun mereka memang tidak talenta, tapi mereka ada spesialisasi, ada istilahnya, ada passion masing-masing. Dosen apa yang namanya kiai itu. Nah kiai ini saya yakin pasti ada istilahnya kecenderungannya kemana yang lebih dominan. Memang dia ngajarkan semua, tapi pasti ada yang dominan dia. Nah itu yang harus dimunculkan juga, sehingga itu nanti yang simpul itu di situ ketemunya. Ya. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan semakin bisa disempurnakan teman ini, sehingga ini bisa menjadikan rujukan oleh kawan-kawan. Dan satu lagi pesan saya tadi, Bu Ano, bahwa saya pengen setiap tulisan dengan mahasiswa kita, karena kita ini mau diakui tidak diakui sebagai leading sektor untuk membunyikan Melayu itu kan. Jadi perpanjangan tangan dari institusi distinksi, kemudian rasanya satu-satunya fakultas yang memang sebagai perpanjangan tangan untuk menerjemahkan distinksi itu hanya Arab. Ya, ada kita yang hanya ada unsur muatan dan misi untuk mengembangkan Melayu Islam di situ kan. Nah kalau jadi usahakan di sini sekalipun tidak dituangkan di dalam judul, tapi tolong di dalam bahasan ada poin tersendiri ya, yang menghubungkan dengan Melayu, baik dari masuknya Islam misalnya, atau dari gurunya, atau ada dari pola-pola yang saya katakan tadi. Itu caranya gimana? Caranya
coba dibuka sedikit sumber-sumber yang berbicara tentang Melayu, nanti ketemu. Jadi tolong disinggung sedikit kira-kira, supaya ada bekasnya. Karena kamu ya. Ada satu bahasan khusus. Ya, kalau memang bisa, syukur. Kalau memang bisa ada satu poin tertentu yang bahasan tentang itu, tapi jangan hanya nempel maksud saya, ya harus dihubungkan, ya dihubungkan, kira-kira seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada penguji Ibu Dr. Endang Rohmiati sudah menyampaikan idenya, dan marilah kita dengarkan berita acara dan hasil sidang memutuskan pada hari ini. Silakan kamu. Baik, terima kasih Pak Ketua, Alex masuk MAGPSD dan penguji satu Ibu Dr. Endang Rohmiati serta yang teruji, kemudian juga dari staf dari ASEAN. Baik, selanjutnya saya membacakan berita acara ujian pada hari ini. Berita acara sidang ujian tesis terbuka pada hari ini Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 telah dilaksanakan sidang Makassar terbuka kepada nama Sri Mulyati NIM 18040222002 ya. Program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Judul tesis Jaringan Ulama Lokal dalam Perkembangan Islam di Sekayu, Musi Banyuasin 1970 sampai tahun 2000 dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Nilai pembimbing 85, nilai ujian seminar hasil atau tertutup 75, kemudian nilai ujian terbuka 82,5 dengan nilai akhir tesis 80,8. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang 25 Februari 2022. Ketua Dr. Andes Masur MAGPSD, Sekretaris Dr. Mulyadi Embul. Terima kasih. Kembali ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Mulyadi Sekretaris sudah menyampaikan hasil ujian kita dan berita acara pada kegiatan pada hari ini. Dengan demikian, bukan bahwa saudari Sri Mulyati NIM 1804022 dinyatakan lulus dalam sidang terbuka pada hari ini dengan layak untuk menyandang gelar Magister Humaniora, ya. Dan sekali lagi supaya pedomani dipatuhi apa yang disampaikan dalam acara untuk segera melakukan perbaikan dan berkoordinasi berkonsultasi dengan para penguji. Dan pada sekali lagi pada penguji berkoordinasi mengucapkan terima kasih atas kerjaannya, dan untuk mengambil barokahnya marilah kita tutup sidang ini dengan sama-sama melaksanakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.